Juga pertanyaan tadi bagaimana mengatasi mafia peradilan yang masih ada sampai saat ini, dan yang kedua mengenai presidensial threshold dan bagaimana tanggapan semuanya. Silakan ditujukan kepada Prof. Yusril Iza Mahendra. Baik, terima kasih. Penegakan hukum itu memang harus dimulai dengan suatu komitmen politik oleh Presiden. Saya pengalaman 2 kali jadi Menteri Kehakiman dan sering kali mentok karena kebijakan yang ingin diambil oleh Menteri Kehakiman tidak disetujui oleh Presiden. Jadi peran Presiden sangat penting. Walaupun kita tahu bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi lembaga peradilan, tapi Presiden punya kewibawaan untuk berbicara dengan ketua lembaga-lembaga negara, membicarakan masalah pembangunan hukum pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya. Sebab di dalam negeri misalnya mengatakan ini kewenangan dari Mahkamah Agung atau kewenangan MK, tapi di luar orang mengatakan kami cuma tahu Indonesia dan kami tahu Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Karena itu betapa penting Presiden memahami persoalan-persoalan ini dan memberikan satu arahan dalam proses penegakan hukum di negeri kita sekarang ini. Memang Presiden tidak dapat mengintervensi pengadilan, tapi Presiden dapat memberikan satu arahan kepada aparat penegak hukum yang berada di bawah Presiden, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dan terhadap seluruh aparatur negara dalam kewajiban Presiden untuk membangun sebuah sistem yang kuat yang ditopang oleh norma-norma hukum yang adil dan pasti. Penegakan hukum kita tergantung juga kepada aparat penegak hukum yang selama ini bekerja dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji. Bahkan penegakan hukum dengan cara-cara melanggar hukum, memberantas korupsi dengan cara-cara korupsi, satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Maka langkah tegas adalah membangun sebuah sistem dan melakukan kontrol pengawasan terhadap aparat penegakan hukum dan membangun administrasi hukum yang baik sehingga terjadi satu sinkronisasi antar lembaga penegak hukum yang ada di negara kita ini. Demikian jawaban saya. Masih ada waktu 2 menit tentang presidensial threshold. Apakah tujuannya untuk sendiri atau memang buat presiden? Kalau menguji undang-undang, dia berawal dari pemohon yang mempunyai legal standing untuk itu. Pak Effendi Ghazali punya legal standing, saya punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Tapi yang paling penting bagi saya adalah konstitusi ditegakkan. Norma pasal 6A ayat 2 UUD 45 itu tegas bunyinya. Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik beserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Dan saya mengatakan saya tidak akan menghadirkan ahli di sidang MK. Saya cukup menghadirkan ahli bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk menerangkan kepada hakim MK apa arti pasal 6A. Maka Ketua MK kemarin mengatakan akan memutus permohonan Yusril tanpa sidang. Karena hakim sudah memahami apa yang dia maksud, jadi tidak perlu ada sidang dan tidak perlu dihadirkan ahli. Karena memang saya tidak akan mendatangkan ahli hukum, ahli bahasa yang saya harus hadirkan. Jadi pada mereka malu barangkali ya akan diputus tanpa sidang. Kita tunggu saja, katanya akan diputus sebelum tanggal 9 April. Dan kalau ini dikabulkan berarti bahwa betul-betul pasal 6A ayat 2 dilaksanakan. Pasangan presiden dan pasangan calon presiden dalam diusulkan parpol peserta pemilu. Ada 12, maka dia bisa lanjutkan itu dan sudah harus didaftarkan di KPU sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Terima kasih. Baik. Pemilu serentaknya saya nggak mau kasih komentar karena posisinya bersama. Tetapi ya, yang saya punya sudah dikabulkan kebetulan. Tinggal yang Prof. Yusril yang belum. Tetapi paling tidak kalau itu dikabulkan, lebih banyak yang bisa jadi presiden, termasuk yang ada di depan meja ini, kira-kira gitu ya. Baik, Bapak Ibu, langsung.